Pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Adanya pergerakan pembaharuan Islam adalah wujud kesadaran umat Islam dari ketertinggalan Barat. Di antara gagasan cendekiawan Muslim pada masa tersebut adalah pan-Islamisme, yang diagungkan Jamaluddin Al-Afghani merupakan cikal bakal dari gerakan kesatuan untuk menentang penjajah. Begitu juga Indonesia. Hal ini menjadi inspirasi agar di Indonesia dapat terlepas dari penjajah. Di antara perang yang dimotori ulama melawan penjajah Belanda yakni 1. Perang Padri di Minangkabau. Hal ini merupakan gerakan dakwah Islam yang memberantas kebiasaan masyarakat yang menyalahi ketentuan syariat Islam. Yang kedua, Perang Diponegoro di Jawa. Disebabkan karena kekuasaan raja semakin melemah, Belanda ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan dan pengangkatan raja yang mengakibatkan raja berada di bawah kendali Belanda. Yang ketiga, Perang Banjar di Kalimantan. Dipicu monopoli perdagangan dan campur tangan dalam urusan kerajaan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Yang keempat, Perang Jambi. Berbentuk perang kekuasaan yang dipelopori oleh Sultan Tala Saifuddin. Yang kelima, Perang Aceh di Aceh. Ambisi Belanda untuk menguasai wilayah Aceh yang strategis karena pentingnya sebagai jalur perdagangan dunia setelah dibukanya terusan Suez. Yang keenam, pemberontakan rakyat di Cilegon, Banten. Perlawanan petani dan rakyat Banten terhadap kesewenang-wenangan serta kebijakan pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Selain itu, pengaruh yang lain adalah berdirinya beberapa organisasi masyarakat yang berbasis Islam, di antaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al-Jami'iyah Al-Washliyah, Persatuan Islam, Matlaul Anwar, Pergerakan Tarbiyah, Nahdlatul Wathon, Al-Khairat, dan organisasi Islam lainnya. Bukti peradaban Islam pada masa modern bagi Indonesia. Yang pertama ada arsitektur. Seperti contoh Masjid Istiqlal yang dibuka pada tanggal 22 Februari 1978. Masjid Istiqlal ini bergaya arsitektur Islam modern yang tersirat berbagai simbol ajaran Islam, menerapkan prinsip desain minimalis dan secara umum terdiri atas bangunan utama, bangunan pendahulu dengan teras pendamping, teras raksasa terbuka, teras keliling, dan bangunan menara. Yang kedua ada kaligrafi, merupakan satu-satunya seni Islam yang murni dihasilkan oleh orang Islam, berbeda dengan seni Islam lainnya seperti seni lukis dan ragam hias yang berpengaruh unsur non-Islam. Kaligrafi terdiri dari bermacam-macam gaya, antara lain 6 macam gaya yang disebut Al-Aqlam, Al-Asittah, The Six Hand Styles. Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Sejak masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13, banyak sekali tokoh-tokoh yang berjasa dalam menjaga dan memperbarui Islam di Indonesia. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran Islam yang murni dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad, tetapi mereka juga bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, politik, dan juga budaya. Salah satu tokoh pembaruan Islam di Indonesia yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pendiri organisasi Islam Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta. Tujuan Muhammadiyah adalah menyebarkan pengajaran Nabi Muhammad kepada penduduk Bumi Putra dan memajukan agama Islam kepada anggota-anggotanya. Muhammadiyah bergerak di bidang kemasyarakatan, kesehatan,
dan pendidikan ketimbang ke gerakan politik. Muhammadiyah juga dikenal sebagai organisasi yang mengusung gerakan tajdid atau pembaruan Islam yang bersih dari khurafat dan tahayul. Yang kedua adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Tujuan Nahdlatul Ulama adalah mempertahankan tradisi-tradisi keislaman yang sudah ada sejak lama di Indonesia, seperti mazhab fikih, tasawuf, tarekat, ziarah kubur, dan lain-lainnya. Nahdlatul Ulama juga bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga gerakan politik. Menurut Nahdlatul Ulama atau disingkat NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki anggota mencapai puluhan juta orang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya sendiri sebelum melanjutkan pendidikan ke Mekah pada usia ke-20 tahun. Di Mekah, beliau berguru kepada ulama-ulama besar seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Muhammad Mahmud At-Tarmasi. Setelah pulang ke Jawa pada tahun 1899, beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng yang menjadi salah satu pesantren terbesar dan terkemuka di Indonesia. Di pesantren inilah beliau mengajarkan ilmu-ilmu agama secara luas dan mendidik banyak santri yang kemudian menjadi ulama-ulama besar di Nusantara. Beliau juga banyak menulis kitab-kitab tentang berbagai macam cabang ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, tauhid, tasawuf, akhlak, sejarah Islam, dan lain-lain. Salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan bantahan terhadap ajaran-ajaran sesat seperti Wahabiyah dan Syiah. Beliau wafat di Jombang pada tanggal 25 Juli 1947 dan dimakamkan di Tebu Ireng. Syekh Ahmad Sulkati lahir di Pulau Arku, daerah Dugulah, Sudan pada tahun 1875. Beliau sempat mengenyam pendidikan di Al-Azhar Mesir dan Mekkah sebelum datang ke Jawa pada Maret 1911. Di Jawa, beliau menjadi guru bagi banyak ulama Indonesia seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mas Mansur, pendiri Persis, dan Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Beliau juga terlibat dalam perdebatan-perdebatan tentang isu-isu keislaman dan kemerdekaan Indonesia. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1943 dan dimakamkan di Tanah Kusir. Syekh Ahmad Sulkati lahir di Pulau Arku, daerah Dugulah, Sudan pada tahun 1875. Beliau sempat mengenyam pendidikan di Al-Azhar Mesir dan Mekkah sebelum datang ke Jawa pada Maret 1911. Di Jawa, beliau menjadi guru bagi banyak ulama Indonesia seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama,
Kiai Haji Mas Mansur, pendiri Persis, dan Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Beliau juga terlibat dalam perdebatan tentang isu-isu keislaman dan kemerdekaan Indonesia. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1943 dan dimakamkan di Tanah Kusir. Yang keempat adalah Ahmad Hasan. Beliau adalah salah satu tokoh Persatuan Islam atau Persis, sebuah organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1923 di Bandung oleh para pemuda Muslim yang ingin melakukan pembaharuan Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis tanpa taklid kepada mazhab fikih atau tradisi-tradisi lokal. Persis juga aktif dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, politik, dan juga bidang budaya. Persis dikenal sebagai organisasi kritis terhadap pemerintahan kolonial Belanda maupun pemerintahan Republik Indonesia Serikat yang dinilai tidak pro kepada Islam. Ahmad Hasan lahir di Cirebon pada tahun 1902 dengan nama Hasan Abdullah Bakir. Ayahnya adalah Abdullah Bakir al-Baghdadi. Ayahnya adalah seorang ulama besar dari Baghdad yang hijrah ke Cirebon karena situasi politik yang tidak aman di Irak pada saat itu. Beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya sendiri sebelum melanjutkannya ke Mekah pada usia ke-15 tahun. Di sana, beliau berguru kepada ulama-ulama besar seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Mahfud At-Tarmasi, sama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah pulang ke Cirebon pada tahun 1921, beliau bergabung dengan Persis dan menjadi salah satu tokoh utamanya. Beliau juga menulis banyak artikel-artikel tentang isu-isu keislaman di majalah-majalah Persis seperti Al-Munir, Pembela Islam, dan Al-Ikhwan. Beliau juga menjadi salah satu pendiri Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta pada tahun 1945. Beliau wafat di Bandung pada tanggal 28 Oktober 1958 dan dimakamkan di Cikutra. D. Sejarah pengaruh Islam dalam berbagai bidang. Islam pun berkembang pesat di Indonesia dan membawa banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah di bidang sosial, bidang budaya, dan juga bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan sendiri, lahirlah lembaga-lembaga pendidikan berbasis Islam. Ada juga lahir kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab, serta pembentukan karakter dengan nilai-nilai Islam.